warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang molalitas. Nah, pada materi sebelumnya, konsentrasi dapat dinyatakan dalam molaritas. Nah, selain molaritas, kita juga dapat menyatakan konsentrasi dalam molalitas. Apa sih perbedaan antara molalitas dan molaritas? Jika kita perhatikan mirip ya, perbedaannya hanya pada L dan R, molalitas dan molaritas. Apa perbedaan antara keduanya? Nah, molaritas adalah mol zat terlarut dibagi dengan volume dalam liter. Bisa kita tulis sebagai M besar itu sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam satuan liter. Nah, ingat ya bahwa M-nya di sini adalah huruf besar. Kemudian molalitas adalah mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Dapat kita rumuskan sebagai M kecil sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut dalam kilogram. Nah, di sini M-nya huruf kecil ya. Untuk lebih jelasnya, amati video yang ditayangkan dari ruang guru berikut ini. 1 mol urea atau setara dengan 60 gram urea. Untuk membuat 1 molar larutan, maka kita melarutkan 60 gram urea dengan air dalam labu ukur. Kemudian, setelah larut kita isi dengan air sampai mencapai volume tepat 1 liter. Metode ini bisa dibilang agak ribet, karena kita harus memastikan agar volume larutan tepat 1 liter, hingga kita bisa menghasilkan larutan urea 1 molar. Sedangkan pada molalitas, kita cukup mencampurkan 1 mol urea atau 60 gram urea dengan 1 kg pelarut, dalam hal ini air, sehingga dihasilkan 1 molar larutan urea. Cara ini jauh lebih simpel dibandingkan molaritas. Selain kelebihan tersebut, terdapat kelebihan lain dari penggunaan molalitas dibandingkan molaritas. Sebagaimana kita tahu, volume bisa mengembang maupun menyusut, tergantung dengan suhu. Saat suhu naik, maka volume akan mengembang, sedangkan pada saat suhu turun, volume akan menyusut. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan kita mengukur molaritas suatu larutan pada suhu 60 derajat Celcius dan kita dapatkan nilai 1 molar. Pada saat kita turunkan suhunya, maka volume air akan menyusut akibat penurunan suhu. Kemudian, apabila kita naikkan suhunya, volume air akan mengembang akibat kenaikan suhu. Sehingga, saat kita mencoba nilai molaritasnya, di mana rumus molaritas adalah 1 mol terlarut, dibagi dengan volume larutan, maka kita dapatkan pada suhu rendah nilai molaritas semakin besar, sedangkan pada suhu tinggi nilai molaritas akan semakin kecil. Di sini terlihat ketidakkonsistenan nilai molaritas akibat perubahan suhu. Sedangkan di sisi lain, pada saat air mengembang maupun menyusut, masanya akan tetap sama, sehingga apabila kita hitung molalitasnya, nilainya akan tetap sama atau konsisten. Itu juga mengapa digunakan molalitas pada fenomena sifat koligatif larutan yang berhubungan dengan suhu. Nah, digunakan molalitas karena sifatnya yang konstan di berbagai kondisi suhu. Secara singkat, molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Bisa kita rumuskan, M sama dengan mol zat terlarut
per massa pelarut dalam kilogram. M kecil itu adalah molalitas atau disingkat dengan molal. Dan rumusnya bisa juga ditulis M sama dengan gram zat terlarut per massa molekul relatif zat terlarut dikalikan dengan 1000 per massa pelarut dalam gram. Nah, kesimpulannya di sini bahwa M atau molaritas itu sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam satuan liter. Nah, perbedaannya dengan molalitas adalah molalitas sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut dalam kilogram. Nah, satu lagi, pelarut tidak selalu air, bisa saja alkohol, eter, atau pelarut organik lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.